Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak? Baik, alhamdulillah. Ibu-ibu baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini ayat terakhir yang kita pelajari minggu lalu. Maka aku katakan kepada mereka, kata Nuh kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Rabb kamu. Sampai di sini, kalau kita lihat dari ayat pertama sampai terakhir, ayat 10 maksud saya, memang konten terbesar daripada dakwah Nuh alaihissalam adalah memberikan peringatan kepada kaumnya, lalu mengajak kaumnya untuk beristighfar agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasannya tentang impact, tentang dampak besar daripada istighfar. Berdasarkan ayat ini, dampak-dampak istighfar kita lihat di ayat 11 12. Yang pertama di ayat 11, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Di ayat 11, niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sampai di sini. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan membanyakkan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Sebutkan apa saja dampak istighfar menurut ayat 11 dan 12. 1, hujan yang lebat. Yang kedua,
memperbanyak harta, kemudian memperbanyak anak-anak. Terus yang ketiga, mengadakan kebun-kebun berikut sungai-sungainya. Ini adalah sebuah proses awal dari semua yang disebut dengan kesejahteraan. Baik, kita mulai pembahasan dari ayat 12. Yursilis sama, ayat 11 maksud saya. Yursilis samaa alaikum midrara. Yang artinya dia akan mengirimkan arsal. As-sama, as-sama di sini memang langit dari sisi kata, tetapi tafsir maksud daripada as-sama di sini adalah hujan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, di antara nama-nama hujan adalah as-sama. Faqad rawa Syaikhani an Zaid bin Khalid al-Juhani annahu qala sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lail. Khalid al-Juhani mengatakan bahwa Rasulullah SAW satu hari sholat subuh di Hudaybiyah bersama kami. Ala isri sama'in, di atas tanah bekas sama. Maksud sama di sini bekas hujan, minal lail, tadi malam. Jadi kesimpulannya yang disebut dengan as-sama di sini adalah hujan. Karena hujan yang dimaksud di sini hujan dari langit. Memang ada hujan lain selain dari langit. Tar. Ini saya sedang saja, mencoba membuka cakrawala saja. Kalau ada kampung kekeringan, ya, lalu sholat istisqa, ya, minta hujan, kemudian tidak turun hujan. Memangnya Allah nggak bisa ngirimkan air dari bawah? Bisa. Memang Allah tidak bisa mengirimkan lewat angin? Bisa. Dan hujan dari langit juga tidak mesti membawa berkah, kan? Apa doanya turun hujan? Allahumma sayyiban nafi'an misalnya. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat, nafi', bermanfaat. Karenanya di sini menarik sekali, yursilis sama, bukan anzala minas sama. Kan biasanya menurunkan hujan, tapi di sini mengirimkan, arsalah, yursil, mengirimkan kepada kalian as-sama. Dalam beberapa ayat kan anzala minas sama'i ma'an. Dia yang menurunkan dari langit itu hujan. Jadi terkesan gini, kalau dalam tafsir Sa'di, wa raggabahum aydan bi khairid dunya al-ajil faqala yursilis samaa'a 'alaikum midraran ay mataran mutatabi'an yarwi asy-sya'ab wal wahhad wa yahya wa yuhyil bilad wal ibad. Yurwi asy-sya'ab wal wihad wa yuhyil bilad wal ibad. Jadi kategori atau
jenis hujan yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini bukan cuma sekedar datang dari langit begitu saja berupa air, tetapi seperti ada kiriman-kiriman lain yang menyatu bersama tetesan-tetesan air hujan ini. Saya sering bertanya, kalau ada tanah kering, kerontang, lalu kita sirami air pam, kira-kira tumbuh gak ada rumputan? Pernah coba? Tapi kalau hari ini turun hujan, lalu kira-kira besok atau lusa tumbuh gak ada rumputan? Tumbuh. Coba sesekali bapak-bapak coba-coba ada tanah kering, siram aja gitu. Jadi nggak mesti kalau air disiramkan lantas tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Karena kandungan daripada air pam tidak sama dengan racikan Allah yang dari langit itu. Lewat sebuah proses yang sebetulnya sangat rumit. Yang sering saya jelaskan bahwa diantaranya membawa zat-zat kimia dari kulit permukaan laut, di bawah kulit permukaan laut. Zat kimia ini yang sangat dibutuhkan oleh tanah yang kering, oleh tumbuhan yang sesuai dengan karakter tanah yang ada di situ. Kalau kita lihat benih-benih, ya, benih-benih pohon yang suka menanam ini, sebetulnya ditambah lagi dengan rekayasa genetika tentang tumbuh-tumbuhan. Ya, pada akhirnya ini semua sangat tergantung kepada kehendak dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih dari itu semua, hujan di setiap tetesannya itu mengandung rahasia yang sangat luar biasa. Bahkan kenapa awan tidak boleh lebih rendah dari 1000 kaki dari permukaan bumi. Dan bagaimana proses penumpukan awan, lalu kemudian menjadi embun. Dan setiap gelembung-gelembung udara yang menguap kemudian ke langit akibat proses matahari yang menyinarinya, lalu menguap sampai ke langit dan membumbung tinggi bertemu antara satu uap dengan uap yang lain, lalu kemudian menjadi awan. Ini semua adalah sebuah proses yang ada campur tangan malaikat. Di situ ada malaikat awan. Ini bukan soal awan berarak begitu saja, lalu kemudian membentur pegunungan, lalu kemudian menumpuk di satu tempat, seakan-akan tidak ada rekayasa. Ala kulli hal, awan ini kadang seperti kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berada di tepi pantai, gitu ya, kemudian melihat laut lepas, di sini terang, di sana gelap. Di sana gelap sekali dan terlihat bahwa di sana telah turun hujan. Kita kemudian duduk makan di tepi pantai, tapi kemudian tiba-tiba awan berarak berjalan seperti ada yang mengirim menuju kita. Akhirnya kita kebagian hujan juga. Dan saya sangat menikmati kalau berada di tengah laut kemudian turun hujan. Saya tidak ingin terlalu jauh dengan romantisme itu. Tapi saya membayangkan ketika air yang diproses dengan begitu hebat oleh kehendak Allah yang manusia tidak akan sanggup melakukannya. Sayangnya kalau di Indonesia ini turun hujan langsung mengalir dibuang ke laut, tidak ditampung dulu. Padahal kandungannya itu luar biasa itu. Harusnya ditampung dulu di Bogor, jangan langsung dikirim ke Jakarta gitu. Di Jakarta udah nggak ada rawa. Tadi ada rawa buaya, rawa bebek, rawa bunga, rawa apalagi gitu kan. Udah jadi perumahan, jadilah banjir, marah-marah sama hujan. Jamaah rahimakumullah. Tetapi di ayat ini, dalam tafsir digambarkan sebagai sebuah nikmat yang cepat. Wa raqabahum aidan bi khairid dunya al-ajil. Orang yang beristighfar itu cepat balasannya, cepat sekali. Bahkan dikisahkan
dalam riwayat lain bahwa ketika kaum Nuh banyak melakukan kemusyrikan, dosa-dosa, itu negerinya tiba-tiba kering. Dan banyak sekali perempuan-perempuan mandul. Ini jadi ingat cerita Eropa belakangan ini. Cuma mereka melakukan rekayasa pertanian sehebat mungkin, tapi apapun cara mereka kelihatannya itu pun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka. Dari sisi misalnya buah-buahan dan sayur mayur. Banyak lagi perempuannya bukan cuma mandul, nggak mau melahirkan, tidak mau hamil. Sehingga ada beberapa negara di Eropa ke depan kemungkinan habis keturunannya, dan pendatanglah yang berkuasa di situ. Karena pendatang-pendatang ini beranak pinak, banyak pertumbuhannya ini. Jadi jamaah rahimakumullah. Saya masih bicara hujan dulu. Dalam kisah Hasan al-Basri juga disebutkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya tentang orang-orang yang kekurangan rezeki, tidak punya keturunan, kampung yang kering kerontang. Oleh Al-Hasan al-Basri, semua orang yang punya 3 masalah datang itu solusinya cuma satu, istighfar saja. Kemudian sahabatnya bertanya, datang orang mandul, kamu suruh istighfar. Datang orang kekeringan kampungnya, kamu suruh istighfar. Datang orang sedang kekurangan rezeki, bisnis hancur atau karir gagal, suruh istighfar. Kok bisa? Dibacakanlah ayat ini oleh Al-Hasan al-Basri. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan. Dibacakan ayat itu oleh Al-Hasan al-Basri. Nah, jamaah rahimakumullah. Minggu lalu saya katakan betapa besar impact istighfar terhadap politik, sebelumnya terhadap ekonomi. Dan tentu ini juga terkait dengan masalah-masalah sosial, hukum, dan boleh jadi masalah-masalah militer, walaupun itu secara tidak langsung. Yang paling langsung tentu adalah masalah ekonomi dalam hal ini, soal kesejahteraan. Disinilah rahasia istighfar yang begitu cepat memberikan solusi. Bagi orang yang katakanlah kasus Hasan al-Basri tadi, kekurangan rezeki, tanah kering kerontang, dan perempuan yang mandul. Atau lelaki yang mandul. Al-aqim itu bisa terjadi, kemandulan itu bisa terjadi dari perempuan dan dari laki-laki. Dan ternyata istighfar itu cepat juga memberikan impact itu kepada orang yang sedang menderita 3 penyakit, 3 problem tadi itu. Problem sosial itu. Jamaah rahimakumullah. Yursilis sama, jadi kata-kata yursil di sini, Allah itu mengirimkan kepada kamu, simbolnya adalah hujan. Lebat lagi. Ini kado dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mulanya memang dari hujan. Tapi efeknya ke tanah kamu, ke kebun kamu, ke hewan-hewan kamu, dan ke kamu sendiri apa yang kamu makan. Ke sungai-sungai yang ada di sekitar kamu, dan itu terkait dengan keadaan alam kamu. Saya kemarin dari kampung, perjalanan sambil jalan gitu ya, yang tadinya ditempuh 4 jam, saya bilang coba cari, karena ada tempat lain yang saya kira indah dan saya belum pernah kunjungi di kampung. Di atas tebing, kita melihat ke bawah. Itu kalau udah mulai maju barangkali banyak villa-villa di situ. Jernih air di bawahnya, tebingnya tinggi, di bawahnya itu air jernih. Ini daerah Bulukumba. Ya. Mungkin yang selama ini daerah Bira saja,
yang pasirnya seperti bubuk susu tapi keras. Kalau ini ada di atas bukit. Jadi kalau berada di sana bawahnya pengen loncat saja. Tapi tinggi banget gitu. Tinggi banget. Lalu melihat sambil jalan dari kejauhan pas sore gitu, ada genangan air sungai di kejauhan, kemudian pohon-pohon di sekelilingnya, pohon lontar, ya pohon-pohon lontar di sekelilingnya. Saya lihat indah banget ya, ini kalau orang ini paham keindahan pasti dia bikin perumahan di sekitarnya, dan itu sungainya bulat begitu. Bulat besar kayak danau, jernih sekali. Ya tapi namanya orang kampung mungkin itu sehari-hari. Mungkin dianggap ini orang kota aja yang kurang bersyukur sama nikmat gitu. Saya membayangkan nih kalau kita bikin real estate di sini gitu ya, properti, seneng nggak Bu? Rumah di tengah depan rumah kita tuh danau yang jernih gitu. Hah? Tapi jauh di kampung sono gitu masalahnya. Kalau di pondok ini bang jangan berharap lah, kecuali gali sendiri dah lo di situ. Efek welfare, kesejahteraan kita sebagai sebuah bangsa akibat efek hujan dan sungai-sungai nanti yang ditimbulkannya. Ini yang saya sebut kemarin dampak ekonomi dari istighfar. Ngomong-ngomong, diajarin gak sih di fakultas ekonomi ini ilmu kayak begini? Ini yang jurusan ekonomi yang sudah S2, S3 gitu, jadi udah S7, S9 sekarang. Pernah nggak gitu diajarin sama dosennya salah satunya menjelaskan filosofi ekonomi dari sudut pandang hujan? Ya, padahal dokter kulit bisa menyembuhkan luka bakar, lalu mengambil dari kulit lain. Ya, misalnya ibu jatuh nih dari motor, gongsrok gitu kan, mukanya digonceng sama lakinya naik moge baru beli gitu kan, terus gantilah kulit pipi ini dengan kulit dari mana biasanya? Paha sama yang paling gampang lah diambil. Saya bingung bedaknya tuh, bedak paha apa ya gantinya buat di sini? Maaf bercanda. Tetapi dalam surat Maryam digambarkan kullama nawdijat juluduhum badalnahum juludan ghaira. Nanti di neraka ketika ada orang disiksa lalu dibakar, setiap kali kulit mereka kemudian terbakar lalu kemudian hilang rasa sakit itu, maka Allah ganti dengan kulit yang baru. Dalam teori medis sebetulnya ternyata bisa loh. Jadi walaupun saya tidak bisa menjelaskan secara detail, tentu ini orang kulit ya, yang bisa menjelaskan di mana syaraf kulit itu yang bisa merasakan ya, panas, dingin, sakit, dicubit gitu ya. Itu di kulit permukaan. Itu bisa dipindahkan. Dan hebatnya kulit manusia ini bisa tumbuh lagi kan? Menggantikan kulit sebelumnya. Ini rahasia-rahasia keagungan Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan di dalam Al-Qur'an, termasuk juga persoalan hujan ini bukanlah masalah yang sederhana. Ini masalah besar. Bayangkan negeri-negeri yang tidak diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang Batam pinter. Dihitung bahwa di Batam itu hujannya berapa ratus hari sekali. Nggak ada orang Batam di sini? Nggak ada ya? Ini mungkin yang dengar streaming nanti, orang Batam bisa koreksi saya. Saya dengar, di Batam itu turun hujan ya sekitar rata-rata 200 hari sekali. Jadi berapa bulan? 200 bagi 30. 6 bulan. Gimana kalau Jakarta nggak dikasih hujan 6 bulan? Bagaimana panasnya? Waduh, nggak usah jauh-jauh masalah politik.
Kalau ini panas nih, laki-laki juga pada panas semua bawaannya gitu. Istri-istri di rumah juga banyak panas saja bawaannya. Ribut gak di rumah kira-kira? Tapi ini menarik, orang Batam itu pintar. Maka dibuatlah penampungan-penampungan di lembah-lembah itu. Dan stok Batam sekarang punya air yang bagus itu karena ngambil dari air hujan yang ditampung. Itu cukup untuk seluruh orang Batam, barangkali kalau digunakan untuk beberapa tahun ke depan, dia masih punya stok. Nah, orang Jakarta adalah orang yang tidak sudi hidup berdampingan sama air. Ya, akhirnya rekayasa airnya orang Jakarta juga bermasalah. Yang dia pakai itu. Dibanding orang-orang yang memang menjaga lingkungan dan siap atau rela hidup berdampingan dengan air. Kalau nggak salah Singapura punya waterfront city itu ya. Iya. Orang Jakarta gimana memanfaatkan air? Orang Bogor bagaimana airnya di sana? Ini mungkin karena keseringan dapat jadi kurang bersyukur. Rahimakumullah ala kulli hal. Kalau kita perhatikan nanti ke depan yang bakal menguasai dunia bukanlah yang menguasai minyak. Ke depan negara di dunia ini yang berhasil menguasai air, dialah yang berkuasa di dunia. Dan itu sudah dimulai dari sekarang. Ibu-ibu jalan. Dulu kan enak, kita tuh kira-kira 30 tahun yang lalu, ini maaf lah yang bicara udah kepala 5 gitu ya. 30 tahun yang lalu tuh kalau kita minum mikir beli nggak kira-kira? Hah? Ingat gak waktu masih kecil-kecil dulu? Masak air gitu ya? Kalau sekarang nih, kemana-mana beli terus kan? Bayangkan coba 30 tahun yang lalu kita ke belakang. Bagaimana kita menikmati hidup? Sekarang orang-orang rakyat-rakyat di Bogor pun nggak menguasai sumber-sumber air yang bagus-bagus itu. Tidak menguasai lagi. Ini semua perusahaan-perusahaan raksasa dunia yang sudah menguasai air. Dan kita nih masih bengong-bengong kayak gini, maunya beli saja, segelas, sebotol, segalon, beli terus. Kita nggak sadar bahwa kita sudah tidak menguasai air kita sendiri. Ini cerita 5 tahun yang lalu. Saya berada di Lombok, ditelepon oleh surveyor orang Indonesia yang menjadi pegawai di sebuah perusahaan air raksasa di Indonesia ini. Oh, Ustadz ada di sana ya? Di balik gunung ini, lintang selatan, lintang utara sekian-sekian, itu ada reservoir air yang pH-nya sekian. Kalau Ustadz punya kenalan pemilik tanah itu bilang sama saya, kita kerjasama. Ya Allah, sampai isi perut bumi pun dia sudah tebak. Dan ke depan, impact politik air, apalagi kalau kita bicara hadis akhir zaman, bahwa di antara tanda-tanda kiamat akan terjadi kalau Danau Tiberias sudah mulai mengering. At-Tabariyah itu. Yang ada di Jordania dan Israel itu sekarang. Nah, bahkan saya pernah baca sebuah perusahaan membuka proyek bisnis investasi karena dalam waktu dekat akan ada asteroid besar sekali yang besarnya mungkin ribuan kali lipat atau ratusan kali lipat bumi dan mengandung air di asteroid itu. Dalam perjalanan yang lambat semakin dekat ke bumi, itu kita akan bisa mengambil air balik dari situ. Sampai segitunya. Dan banyak yang invest untuk mengambil air dari situ. Saya tidak tahu apa kandungan airnya, ini masih dirahasiakan, karena nggak detail. Tapi ke depan, apa yang saya sampaikan hari ini bukan omong kosong. Ke depan, siapa yang menguasai air, dialah yang menguasai dunia. Dan jangan sampai orang Indonesia tidak menguasai airnya sendiri.
Apalagi bercerita tentang tanah Jakarta yang turun setiap 5 tahunnya kira-kira 10 sampai 11 cm akibat bajak mengambil air dari tanah. Udah penduduknya nambah terus, airnya diambil terus dari tanah. Gimana kalau nggak dikasih hujan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi ini impact, saya katakan secara ekonomi maupun secara politik atau geopolitik dunia terkait masalah air sebagai sumber kehidupan yang pertama setelah udara bagi manusia ini. Dan luar biasanya Al-Quran mengajarkan kepada kita semua bagaimana caranya agar kita diberikan hujan yang lebat. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari beristighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Jamaah rahimakumullah. Tapi memang harus sungguh-sungguh beristighfarnya dari hati. Begini caranya. Sebelum mengucapkan istighfar, agar istighfar kita ini berkualitas. Agar istighfar kita ini berbobot. Coba ingat-ingat. Kita beristighfar itu motifnya apa biasanya? Merasa bersalah. Ya. Merasa bersalah, kemudian kita minta ampun, tujuannya apa? Agar diampunin dosa-dosa. Memangnya kalau nggak diampunin kenapa? Kita akan terancam. Lalu kemudian merasa ketakutan. Jadi, kalau ujungnya kita takut karena ada ancaman, maka beristighfar yang benar itu, kalau berangkat dari hati yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu yang mesti muncul. Ada istighfar tidak disertai rasa takut, ini juga bagus. Sebab istighfarnya orang-orang yang tidak disertai rasa takut seperti yang baru berdosa, dia memiliki kenikmatan. Beristighfar itu bagi dia menjadi sebuah lifestyle, gaya hidup. Pada tingkatan spiritual tertentu, enggak beristighfar itu dia sakau, kira-kira begitu. Sehingga Rasulullah SAW termasuk orang yang sangat menikmati istighfar itu. Bertobatnya 70 kali sehari minimal, beristighfarnya 100 kali di awal hari itu minimal itu. Jadi kalau tidak beristighfar seperti ada sesuatu yang hilang. Nah, jamaah rahimakumullah. Kembali kepada kita. Akan ada impact perubahan-perubahan besar di dalam hidupmu. Terutama aspek kebahagiaan batin, ketentraman batin, kesejahteraan batiniah ini. Inilah yang sebetulnya luput dari ibadah-ibadah kita selama ini. Kita ini sangat fokus untuk sholat tepat waktu, bagus. Tapi kita tidak konsisten dan tidak disiplin untuk istighfar di awal pagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Padahal ini penting sekali ibadah qalbiyah itu. Ibadah-ibadah qalbiyah yang saya sebut rasa takut atau al-khauf atau al-khasyah atau at-tuqa yang mewakili semua jenis rasa takut itu, jika dibarengi dengan istighfar, maka akan muncul pertama kali ketentraman di jiwa. Penyakit-penyakit yang bersifat psikis atau batini yang kita tidak tahu apa sebabnya dan memiliki
efek besar terhadap penyakit-penyakit fisik. Nih, Masjid Pondok Indah ini, masjid, rumah sakit. Pondok Indah dengan Rumah Sakit Internasional Bintaro, itu ada pelanggan khususnya itu, kamar-kamar tertentu. Betul nggak? Pernah punya teman yang suka bolak-balik ke situ. Saya perhatikan beberapa situasi. Ke rumah sakit lagi. Padahal penyakitnya itu bukan gara-gara sakit fisik. Oh, pas habis ribut masuk lagi. Berantem masuk lagi. Goncang-goncang masuk lagi. Itu langganan. Dokter paham, cuma pura-puranya bawalah ya perangkat-perangkat yang bisa mensugesti dia bahwa dia sedang diobati, masukkanlah infus, apa isinya, kemudian dikasihlah vitamin, apalah pokoknya semua seremoni ketentraman dalam bahasa penyakit fisik dikasih. Padahal si dokter ngerti, ini masalahnya di otaknya aja. Ada yang error dari cara berpikirnya. Banyak yang kayak gini. Ketergantungan obat gitu. Padahal masalahnya masalah pola makan, pola tidur, gaya hidup. Dan yang paling penting ini, error. Susah banget positive thinking. Selalu bikin monster di kepala. Oh jangan-jangan, barangkali, kayaknya sih, ini yang gini-gini obatnya apa? Ya banyak istighfar deh. Supaya nggak sering bikin monster sendiri. Tadi pagi anak saya kesel, kan lagi rame nih soal sukma yang mati. Ya, ada puisi soal sukma yang mati. Saya salah sebut barangkali. Yang tanya apa berarti belum buka WA, dia belum update situasi terkini. Anak saya kesel, gimana Bi? Gini-gini. Biar aja ntar juga mati sendiri lah, nggak usah. Ya, mau budayawan apalah namanya, mungkin kebanyakan budaknya kali, gitu, ketimbang Islamnya. Ini semua, ya masalah pribadi psikis kita ini. Karena jamaah rahimakumullah, dari ayat ini nih, cepat solusinya nanti kalau kita banyak istighfar itu. Terutama mulai dari psikis kita. Tapi saran saya, ketika beristighfar, disertai rasa takut. Ingat masing-masing dosa. Contohnya begini, ini praktiknya. Thabit bin Qais, sahabi, itu kalau lagi sholat malam, lalu membaca ayat, bunyinya misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hendak mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak mungkin kamu bisa menghitungnya. Setiap kali baca ayat itu, dia ingat nikmat Allah yang satu. Misalnya tentang pandangannya. Diulang lagi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dia ingat lagi nikmat pendengaran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat bisa berucap, memberikan pesan, dan pesan bisa diterima oleh orang lain. Nikmat gak itu? Nikmat. Pernah ngelihat orang stroke, lalu kemudian tidak bisa berbicara. Ingin berbicara kepada anaknya yang menjaganya.
dia sebetulnya minta ditolongin mau pipis, anaknya bawa air minum. Nauzubillah min dzalik, tapi itu bisa terjadi. Karena pesan tidak bisa disampaikan dan ketika diterka-terka oleh orang yang menerimanya ternyata sebaliknya. Ini bisa ngomong difahami, bersyukur nggak? Lau kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai dulu waktu di dunia kami mau mendengarkan kebenaran, mau mendengarkan azan. Andai dulu kami di dunia lebih menikmati suara azan dan ayat Al-Quran ketimbang hidung kita. Memang kidung-kidung indah itu awalnya seakan-akan mengalun indah di telinga. Tapi ingat ya, ada jin yang tukang nongkrong di pertigaan telinga kamu itu. Saya nggak bercanda. Ya. T yang pertama mana? THT. T yang pertama mana? Terus H hidung. Kemudian kenapa ini dokternya spesialis ini satu? Ada dokter THT di sini? Kebanyakan dokter PHP ada, THT yang T telinga, H kalau dalam bahasa medis serahkanlah orang medisnya. Tapi ada jin khusus yang ketika seseorang menguap di situ dia bermain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan iza tasa'aba ahadukum, jika kalian ada yang menguap maka tutuplah mulutnya. Akibat tekanan di telinga, ya kemudian kita bisa nguap dikit saja, bisa hilang nggak? Di pesawat misalnya? Tidak. Dunia supranaturalnya ada sendiri, tapi ada yang menarik. Ini sangat berpengaruh dengan akal. Wa qalu law kunna nasma'u naqil. Seandainya dulu di dunia kami mau mendengar dan mau berakal gitu kira-kira. Data yang masuk berupa azan dan pentingnya hijab dan niqab, gitu kira-kira. Niscaya kami tidak akan tersesat seperti tersesat budayawati yang lebih suka. Jamaah rahimakumullah. Sabit bin Qais, ya, itu setiap membaca ayat tentang nikmat, dia hitung satu-satu sehingga ayat ini atau bersyukur itu menjadi begitu nikmat bersyukur itu. Nah, tentang istighfar, saya cuma menyampaikan sedikit yang saya tahu. Para ahli ma'rifat barangkali, para penikmat tasawuf barangkali lebih tinggi lah dari saya soal ini. Tentang istighfar itu. Orang yang banyak istighfar itu. Nah, saya pernah coba gitu ya, kira-kira sebelum sore itu 5.000 kali lah istighfar. Atau sebelum tidur saya sudah berhasil menyelesaikan 5.000 istighfar. Itu tuh jernihnya pikiran, bukan cuma saat kita masih dalam keadaan terjaga, mimpinya pun tembus itu. Orang-orang yang banyak istighfar itu. Enggak banyak kabut pikiran, kabut hawa nafsu, kabut-kabut dosa itu. Tapi bukan itulah yang menjadi tujuan utamanya. Tapi saya katakan bahwa ketika ada khasyah, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang takut dalam kesendiriannya kepada Tuhannya, maka bagi mereka disiapkan maghfiratun, ampunan, wa rizqun kabir, surga. Jadi happiness, permulaan dari semua kebahagiaan adalah beristighfar sebetulnya.
yang melancarkan semua sumbatan-sumbatan otak. Ini kita kan lagi enak nih duduk gini-gini ya. Kalau tiba-tiba ada sumbatan sedikit aja di otak, tiba-tiba gimana? Bukan cuma gak enak, tiba-tiba ada yang mukanya sebelah miring, tiba-tiba saya nggak bisa ngomong, tiba-tiba nggak bisa jalan sebentar, hanya gara-gara sumbatan kecil di otak. Saya ditanya, Ustadz, saya sering vertigo, apa obatnya Ustadz? Ya berpikirlah yang seimbang. Gunakan perasaan secara seimbang. Itu saja pesan saya sebetulnya. Kalau dia paham udah ngaji mesti bagus itu. Saya mesti minum obat apa Ustadz? Ya silakan cari obat apapun. Tapi kalau berpikir seimbang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Ini seimbang. Berhasan, mohon hasanah di dunia, mohon hasanah di akhirat, kemudian memohon agar terhindar dari siksa api. Ini balance. Kalau mampu mencerna dengan baik tiga ini, bukan cuma hasanah fid dunya, bukan cuma hasanah fil akhirah, tapi berharaplah waqina, ini seimbang. Jadi seimbang itu kata-katanya nggak mesti 50-50. Yang paling tahu tentang kamu adalah penciptamu, betul? Kamu nih gali kuburan pakai lidah sama gigi kamu sendiri. Kamu itu menyengsarakan diri kamu pakai kunyahan kamu sendiri. Kamu yang mengunyah awalnya kesengsaraan hidupmu sendiri. Tetapi ketika hidup di dunia berprinsip enough, cukup, sudahi kalau kamu merasa ini sudah cukup, gitu kan? Tapi untuk akhirat, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, cari secara serius untuk akhirat kamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, kalau kamu jangan lupa kamu punya juga bagian di dunia. Tapi statusnya jangan lupa, bukan perintah. Yang satu perintah, yang satu larangan, ya. Tapi larangannya tidak seperti yang pertama ini. Jangan sampai kamu lupa sama akhiratmu, ini perintah wajib ini. Tetapi jangan cuma sampai di situ. Dengan prinsipnya orang yang kurang jelas. Muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati kayak orang gila. Seimbang itu enggak kayak begitu prinsipnya. Itu prinsip orang gila itu. Prinsip keseimbangan dalam hidup itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, ditambah yang terakhir itu wa qina adzabannar. Insyaallah Bapak Ibu yang ada di sini dan nonton streaming ini masuk surga semuanya. Tapi saya enggak jamin enggak ke neraka dulu. Enggak mampir ke neraka dulu, saya enggak tahu itu. Padahal inna azabaha kana gharaman. Nah, persoalannya kita berhentinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, enggak sampai takut nginget tentang siksa neraka. Padahal ini penting yang membuat kita sering istighfar. Kita istighfar. Kalau kita ngerti ilmu data tentang betapa inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, barang sedetik pun aku gak sanggup menghadapi siksaan nerakamu. Dan andai hidup yang sebentar berujung ke nerakamu, itulah akhir sesuatu yang sangat-sangat menyesalkan, menyesakkan, dan penuh derita. Naudzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, perbanyak istighfar, maka akan cepat balasan. Secepat Allah mengirim awan berarak, dan itu lebat. Lebatnya hujan yang akan memenuhi semua kebutuhanmu sebanyak istighfar yang kamu bacakan kepada Tuhan. Jadi
Ini juga cuma sekedar mungkin rekan-rekan saya. Yursilis samaa alaikum midraran. Hujan yang Allah kirimkan buat kamu tuh lebat. Selebat apa? Selebat rasa takutmu. Selebat jumlah istighfarmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sekarang terapi diri dari situ. Masalah ekonomi, masalah kesejahteraan, masalah karir, sampai masalah-masalah penyakit, masalah-masalah psikis. Coba deh pelajari, semakin tinggi ilmu tentang istighfar atau baca ilmu tentang istighfar, betul-betul akan banyak yang bisa kita manfaatkan dari istighfar ini. Astaghfirullahaladzim. Atau Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oke, sudah cukup. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Rupanya ada kelanjutan yang luar biasa dari efek istighfar ini. Dan membanyakkan harta wa yumdidukum bi amwalin. Kok bisa ya? Memang efek hujan memperbanyak harta. Ya, awalnya hujan, tumbuh-tumbuhan, hewan kemudian makan tumbuh-tumbuhan, kita juga makan hewan. Ini dari sisi siklus, ekosistem dari soal pola konsumsi. Tapi lebih dari itu, ternyata salah satu penyebab inflasi belakangan yang katanya 0,2%, apa saya nggak tahu benar apa enggak, adalah masalah soal panen dan masa tanam. Berbicara masalah masa tanam dan masa panen, terkait hitung-hitungan awal akhir tahun, ini tergantung soal hujan. Betul nggak? Jadi dampak hujan bagi politik sebuah negara besar nggak? Besar. Jadi sebelum kesini tadi saya sambil sarapan pagi dengar analis politik, apa penyebab inflasi Indonesia belakangan ini. Di antaranya adalah, ini nggak sengaja semua, saya juga tadi apakah, cuma dengar tadi tapi kemudian saya duduk di sini, cuma karena janji minggu lalu, coba kita pelajari impact istighfar terhadap ekonomi dan politik. Ya. Negara Indonesia sebagai negara agraris yang sangat menggantungkan perekonomian di bidang perkebunan dan pertaniannya, juga kehutanannya pada hujan, besar gak efek politiknya? Besar gak? Sangat besar. Ini masalah impor-impor ini semua, ya, bukan soal kita mampu mengelola swasembada pangan atau tidak mampu. Silakan lu semua kuliah, silakan deh kuliah kemana-mana, ilmu pertanian, kemudian pulang. Kalau Allah nggak kasih hujan, jalan semua ilmunya itu. Silahkan deh dengan semua teori-teori kamu. Kalau Allah tidak kondisikan alam, katakanlah lewat hujan, kamu bukan siapa-siapa. Jadi besar sekali efek istighfar itu. Jika kita kaitkan dengan masalah harta, di sini yang disebutkan adalah langsung wa yumdidkum bi amwalin. Bukan cuma efek istighfar kemudian hujan soal pola konsumsi, soal pola makan, tetapi di sini terkait dengan masalah keberhasilan ekonomi dari segala bidang. Keberhasilan ekonomi dari segala bidang, ini efek hujan ini.
sekarang coba lihat. Kadang-kadang Al-Quran menggambarkan kelahiran seorang anak, kesuburan seseorang dalam melahirkan itu seperti hujan dengan hujan yang turun ke bumi. Jadi kira-kira ibaratnya bumi ini sel telur. Air hujan itu adalah sperma yang jumlahnya jutaan gitu ya. Ya begitulah. Dan secara garis besar kalau kita lihat pengaruh hujan terhadap kehidupan sosial, budaya, politik dunia. Ini misalnya kita lihat di dalam Al-Quran, lihat. Di dalam surat Yunus dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Coba perhatikan. Ini kita nih dengan semua sekolahan, dengan semua bisnis kita, dengan semua usaha kita digambarkan secara simpel begini. Kehidupan kamu di dunia ini dan semua yang terjadi di dunia ini sebetulnya kata Allah simpelnya begini nih. Ilustrasi ringkasnya begini. Adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya. Karena air itu tanaman-tanaman bumi jadi subur. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Kemarin belum pernah tumbuh. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada siapa? Orang-orang yang mau mikir napa mikir. Ngopi mulu. Mikir napa gitu. Mikir. Pengong-pengong baik. Sing mau mikir, ayo kita mikir bareng-bareng. Sing mau ngopi, monggo. Jadi perumpamaan kehidupan duniawi ini bagi Allah simpel sekali. Apakah nanti Jokowi kepilih lagi 2019 atau tidak? Tergantung Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu. Karena yang memilih atau tidak memilih ngelihat perutnya dulu gitu kan. Di zaman dia gimana ini perut gue? Kebanyakan orang kan kayak gitu. Tapi ada lagi yang menilainya. Di zaman dia gimana nih Islam gue? Kan yang milihnya begitu kan masing-masing lah ya. Kalau Bapak yang mana kira-kira? Enggak deh, perut gue dulu deh kayaknya. Tapi itu semua kata Allah Subhanahu wa taala situasi politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, militer dan seterusnya. Kata Allah begini gambarannya di dunia ini. Adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, itu saja. Apa yang kamu sebut usahe,
Ya. Yang kamu sebut usaha, basa-basi di mata Allah. Ini semua ada gara-gara Allah yang turunkan dari langit, blok gitu. Betul nggak? Ini besi yang kamu pakai untuk berperang, bukan karena kamu hebat. Besi itu Allah lempar dari langit, asteroid yang berisi besi itu ribuan tahun sebelum manusia ada, blok gitu. Ada sih biji-biji besi di perut bumi, tapi antara hasil sama ongkosnya nggak seimbang. Besi yang kamu gunakan untuk kehidupan kamu sehari-hari itu, ya, punya kalung besi, anting besi, giwang besi, gelang besi, emas itu ya, salah ya. Harusnya kamu gunakan itu untuk di jalan Allah dan menegakkan agama Allah. Dan itu turun dari langit. Dan untungnya diturunkan sebelum kamu ada. Seandainya diturunkan pada saat kamu ada, bak begitu, mati kita semua. Bukan mati lagi, mati sampean itu semua. Begitu juga seperti hujan yang diturunkan dari langit, lalu tumbuh dengan suburnya karena itu tanaman-tanaman bumi, betul? Indonesia ini negeri yang luar biasa, paru-parunya dunia. Ya, tumbuh-tumbuhannya. Karena itu tumbuhlah. Nanti pertengahan April di Turki ini musim tulip ini kalau tidak salah. Ya, jadi asal mula tulip itu bukan dari Belanda. Aslinya dari Turki. Terus apa hubungannya sama gue hari ini, Ustadz? Gitu. Udah gue cerita aja. Habis musim salju dan ada unsur-unsur air hujannya karena diturunkan dari langit, ya tumbuhlah bunga-bunga tulip di situ. Terus Ustadz ngambil contoh kasus itu apa? Jadi sini ingin berbagi informasi. Tanggal 13-14 saya diundang ke Turki dalam sebuah konferensi internasional yang kedua oleh pemuda-pemuda Islam dunia. Padahal saya udah nggak muda lagi. Diundang untuk menjadi tamu pertama, pembicara pertama bersama mantan menteri agamanya Turki, bersama tokoh ulama dunia. Tapi saya diminta menjadi pembicara pertama dan yang digambarkan di situ nanti VT saya, video-video kegiatan saya di Indonesia. Oh, rupanya mau didaulat untuk tahun ini. Tokoh Islam internasional pro pembebasan Baitul Maqdis itu Bakhtiar Nasir. Ini musibah buat saya. Ini musibah. Musibah. Ini mata-mata Mossad semakin ya maunya saya sih biasa-biasa aja, tetapi saya udah nolak-nolak. Bisa nggak sih? Jangan gitu. Udah nggak bisa lagi. Kenapa? Udah viral, sudah mendunia. Jadi panitia pun udah nggak bisa bergerak lagi. Karena ada fenomena. Gerakan dunia Islam sekarang sudah tidak bisa berharap ke Arab lagi. Itu masalahnya. Ya, apalagi soal pembebasan Palestina. Dunia, terutama orang-orang Palestina nggak bisa berharap pada Arab lagi. Udah nggak bisa, intinya begitu. Bahkan ulama-ulama Arab yang kemarin saja kumpul undangan dari Najib di Malaysia, kami berkumpul di Putrajaya. Di sana kita kemudian conference bersama ulama dunia. Jadi ada ulama yang bukan pejuang, ada pejuang yang bukan ulama, ada ulama yang pejuang tapi tidak memikirkan Palestina. Ada lagi di atas ulama pejuang memikirkan Palestina dan berani berhadapan. Apalagi dengan Amerika yang tanggal 15 Mei nanti akan mengumandangkan perang melawan dunia Islam dengan memindahkan kedutaannya. Ya, dari Tel Aviv ke Yerusalem. Jadi maksud saya, ada ketidakpercayaan dunia Islam kepada Arab. Dicarilah, sekarang kita berharap pada dunia Islam saja. Dunia Islam selain Arab mana saja? Turki, Malaysia, Indonesia, Brunei diantaranya. Nah, diantara tokoh-tokoh Islam di Turki siapa? Si Anu. Malaysia siapa? Si Anu. Brunei si Anu. Nah, gue kejaring musibah di situ. Ya, tetapi begini.
Ya ini sebuah takdir yang berjalan. Ya, saya juga tidak meminta, tidak mengkondisikan. Saya cuma bilang ketika di Monas, wahai para pemimpin dunia Islam. Hanya gara-gara ngomong kayak gitu. Hanya bicara soal itu rupanya viral ke seluruh dunia. Dan itu ternyata memberikan harapan. Kemarin waktu ada program, sekarang kan di Gaza ada agenda 3 mingguan. 3 minggu hari kembalinya mereka. Hari pada tanggal 30 Maret, hari di mana pertama kali Israel menduduki Palestina. Kan udah berapa yang mati itu? Yang menjadi syahid di Gaza. Lebih 18 orang. 200 lebih luka-luka. Ini sebuah pergolakan dunia yang sekarang sedang berlangsung. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak boleh diam. Dan apa yang saya lakukan atas nama bangsa Indonesia pun cuma ingin mengamalkan Undang-Undang Dasar dan ingin membawa pesan konferensi Asia Afrika yang belum selesai. Dan saya sebagai anak Indonesia dari sisi kemanusiaan saya dan sebagai Muslim saya punya kewajiban untuk itu. Cuma itu saya berjalan. Apa yang terjadi sekarang adalah ketika dunia Islam sudah tidak bisa berharap lagi pada dunia Arab. Bukan berarti Arab nggak berguna. Secara rakyat orang-orang Arab masih yang terdepan. Tetapi secara kolektif, kolegial, untuk kepemimpinan dunia ini yang tidak bisa diharapkan. Artinya, umat Islam dunia ini nggak bisa menggantungkan harapan kepada pemimpinnya. Tapi alhamdulillah Erdogan belakangan dalam kasus kemarin menyatakan Israel lah teroris di muka bumi ini. Dihajar terus begitu. Saya berharap Presiden Indonesia juga membuat statement yang ya minimal nggak usah teroris, apalah setingkat di bawahnya gitu kan. Nah saya belum mau bicara sekarang, kalaupun bicara sekarang belum kedengaran. Kalau ngomongnya di Turki kan seru nanti. Nah, setelah itu mati kan, hidup ini cuma begitu aja. Mau mati cara mana? Mati ketawa ala Rusia atau mati kebanyakan hutang ala Indonesia? Ini soal pilihan kok. Macam inilah dunia itu. Seperti air yang diturunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena itu tanaman-tanaman bumi. Cuma itu saja. Ini kan gambaran sisi tanaman. Sisi karir juga begitu. Begini, ada yang menarik. Soal karir ya, soal karir. Makanya kalau saya bicara tentang Palestina hari ini, kehormatan para nabi dan rasul itu kan pengangkatannya di Baitul Maqdis di sana. Kenapa Allah tidak mengangkat peristiwa Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram langsung ke langit? Kenapa diangkatnya dari Baitul Maqdis? Saya juga tahu ilmu ini belakangan, artinya saya tidak berbuat berdasarkan ilmu ini awalnya. Sampai kemudian kita lihat ayat. Nabi Isa diangkat ke langit dari mana? Dari Mekah atau dari Baitul Maqdis? Dan nanti diturunkan dari langit di Mekah atau dari Baitul Maqdis? Di Syam juga. Munculnya nanti Isa diturunkan di Damaskus, Indal Manar al-Baydah, tapi Imam Mahdi nanti munculnya dari Baitul Maqdis. Dan disitulah nanti khilafah Islamiyah dunia itu. Jadi orang-orang yang sudah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nanti hadis-hadis tentang akhir zaman, tapi saya tidak tahu persisnya kapan. Artinya kalau Ustadz Zul, memang kadang-kadang Ustadz Zulkifli terlalu menukik ta'yin bahwa ini sudah mulai mengering, sebentar lagi kawan. Saya tidak berani untuk sampai ke tingkat itu karena prosesnya mungkin masih panjang, bahwa orang-orang buruk muka bumi akan berkumpul di Irak. Di akhir zaman nanti orang-orang mulia di muka bumi akan berkumpul di Syam. Di Damaskus bertetanggan ada namanya daerah Ghouta beredar. Ya. Yang sekarang sedang dikuasai mayoritas oleh tentara Bashar Assad. Ya. Kezaliman sedang di situ.
atas dukungan Rusia dan senjata kimia dari Korea Utara. Seakan-akan sekarang Ghouta Asy-Syarqiyyah, Ghouta sebelah timur itu menjadi milik mereka. Tapi ketahuilah, Nabi sudah menggambarkan Al-Ghouta itu menjadi fustat al-muslimin. Nanti benteng muslimin akan di situ. Jadi kita yang bergerak, berjalan berdasarkan kacamata Quran dan Sunnah, kita udah dikasih tahu ke depan. Udah punya gambaran informasinya. Jadi kita bergerak berdasarkan informasi, kita nggak terlalu takut dengan gejolak-gejolak politik sesaat ini. Hidup kita tidak terombang-ambing. Tapi saya ingin katakan bahwa orang-orang yang memikirkan Baitul Maqdis adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mau mendedikasikan hidupnya untuk Baitul Maqdis, hartanya, jabatannya, khafidatur rafi'ah. Pemimpin-pemimpin dunia yang memuliakan Baitul Maqdis, berpihak kepada Baitul Maqdis akan dimuliakan sebagaimana para nabi dan rasul, akan ditinggikan. Pemimpin-pemimpin sekalipun dunia Islam ketika merendahkan Baitul Maqdis dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin itu. Dan itu sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga menjalani hidup seperti itu. Enggak pernah juga mimpi berkarir dalam gini-ginian. Cuma gue bilang dulu waktu masih kecil sih, enggak keren deh kalau enggak berjuang buat Palestina. Saya juga enggak tahu. Itu hanya intuitif saja. Berdasarkan ayat yang saya paham. Sebab ukuran dunia dikuasai kekuatan gelap atau kekuatan cahaya bukan berapa banyak orang pergi haji dan umroh. Tetapi siapa yang berkuasa di Baitul Maqdis. Itu ukuran, itu barometer. Jadi saya ajak semua untuk menjadi relawan Baitul Maqdis. Apapun profesimu, insya Allah kamu akan menjadi orang mulia. Berani? Terus bergerak. Ya, saya juga akan terus berangkat. Dan ini sudah jihad. Walaupun kita belum bisa bawa senjata ke Israel, tapi kita coba berkumpul dulu. Handphone itu digunakan, sebarkan informasi keluar. Satu hari nanti akan ada gerakan masif lewat media sosial, tiba-tiba semua menyewa kapal dari seluruh dunia, bawa bendera negara masing-masing menuju Baitul Maqdis. Pusing Israel, nggak bisa lagi menahan. Dan yang akan bergerak adalah kekuatan rakyat di muka bumi, percayalah. Persetan dengan pemimpin-pemimpin yang penakut itu. Persetan dengan pemimpin-pemimpin yang hanya pencitraan soal Palestina itu. Akan ada kekuatan besar rakyat dunia yang akan bergerak dan siap mati untuk itu. Siap berada di dalamnya. Nah, lagi-lagi pilihan. Berdoa mudah-mudahan Allah mampukan kita bisa husnul khatimah. Kembali kepada ayat. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan dimakan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya. Ya, artinya kehidupan satu negara ini sudah gemah, ripah, loh jinawi, maju kaya raya. Dia pikir selesai. Terlalu gampang bagi Allah. Kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, semua sudah terbukti. Sampai kepada Fir'aun. Dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya. Fir'aun itu diceburin di laut, diarungkan di laut oleh Allah. Ketika kerajaannya pada puncak-puncak, kejayaannya semua ditenggelamin. Allah mau kasih kepada orang-orang yang dilemahkan selama ini. Jadi nggak usah khawatir. Mereka maksa bikin reklamasi. Tetap saja dibangun menara-menara, biarin aja. Tugas kita ikuti konstitusi. Nanti pas sudah jadi semua baru kita pakai. Udah terbukti satu diarungin di Ciliwung. Bisa kapan saja Allah tenggelamkan mereka. Betul nggak? Kalau Allah mau biar aja dia bangun. Tiba-tiba datang ombak selesai, tenang aja. Kita berjalan di atas kebenaran saja. Karena pertolongan Allah pasti datang, pasti. Cuma jangan terlalu isti'ajal, jangan keburu-buru. Tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang, bisa datang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit. Seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin.
Padahal kemarin itu sudah selesai, udah menguning. Hari ini jadwal panen tiba-tiba. Pernah lihat kalau sudah disabit kira-kira habis apa itu? Habis kebakar. Ya, coba nih lihat orang yang bakar jerami itu, sisanya di bawah tinggal seperti apa? Pangkal-pangkalnya aja kan seperti habis di selesai dalam semalam. Itu sudah diceritakan di dalam Al-Quran juga tentang Ashabul Jannah. Itulah dunia. Kembali kepada ayat yang kita pelajari pada hari ini. Wa yamditkum bi amwalin wa banin, dibanyakan anak kamu, keturunan kamu, menjadi bangsa yang kuat. Saudara-saudara, begini, teori blok baru di dunia ini. Satu negara, Indonesia sebetulnya hampir saja menjadi negara kuat blok baru sebelum Krismon. Ingat nggak waktu Pak Harto bikin program swasembada pangan? Satu negara akan menjadi negara yang hebat dan menjadi blok kekuatan baru kalau punya dua. Satu, swasembada pangan yang kuat. Yang kedua, memproduksi militer yang kuat sendiri. Indonesia sudah hampir, tapi ketakutan dunia dan kitanya bodoh. Berantem atas nama reformasi. Sampai hari ini 20 tahun reformasi, apa hasilnya? Reformasi tanpa gagasan yang kuat, maksud saya. Kita harus berubah, tapi tanpa gagasan yang kuat. Kita akhirnya berebutan kekuasaan. 20 tahun reformasi, apa hasilnya? Utang yang terus bertambah. Padahal kita hampir saja. IPTN, Pindad, PAL, ya. Luar biasa, hasil-hasil penelitian, jumlah orang terdidik yang dikirim ke seluruh dunia untuk kembali, banyak nggak? Indonesia itu sudah punya strategi yang kuat, tapi saya ingin beritahu bahwa ada yang tidak suka sama kita dari luar. Ini yang kita kemarin itu lengah. Indonesia sudah digadang-gadang akan menjadi kekuatan baru di muka bumi di Asia ini khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.